Pendirian majalah Tempo pada tahun 1971 diawali perundingan 6 orang wartawan, yaitu Gunawan Muhammad, Harjoko Trisnadi, Fikri Jupri, Lukman Setiawan, Usama dan Kristianto Wibisono. Mereka berunding dengan Ciputra selaku pendiri atau ketua Yayasan Jaya Raya, serta Erik Samola yang menjabat sebagai sekretaris. Dalam rapat dilaksanakan di kantor Ciputra di kawasan Proyek Senen. Pada hari yang sama, rapat dilanjutkan malam hari sampai tuntas di kediaman Ciputra di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Hasil perundingan itu menyepakati dibentuknya majalah Tempo yang dimodali Yayasan Jaya Raya. Lalu pertanyaannya, mengapa diberi nama Tempo? Terdapat 4 alasan mengapa nama Tempo dipilih sebagai nama majalah. Pertama, singkat dan bersahaja, mudah diucapkan oleh lidah orang Indonesia dari berbagai kalangan. Kedua, nama ini terdengar netral, tidak mengejutkan atau merangsang. Ketiga, nama ini bukan simbol suatu golongan. Dan akhirnya, arti Tempo sederhana saja, yaitu waktu sebuah pengertian yang dengan segala variasinya lazim dipergunakan oleh banyak penerbitan jurnalistik di seluruh dunia. Lalu, pada Februari 1971, terbit edisi perkenalan majalah Tempo tanpa tanggal dengan cover berjudul Tragedi Minarni dan Kongres PBSI. Selanjutnya, 6 Maret 1971, edisi perdananya terbit dengan cover berjudul Film Indonesia, Selamat Datang, Sek. Dalam mashead, terbitan awal tertera Yayasan Jaya Raya dan Jaya Press sebagai penerbit. Lalu, 3 tahun kemudian, pada 4 Februari 1974, Yayasan Jaya Raya dan PT Pikatan mendirikan PT Graffiti Press dengan kepemilikan saham bersama 50-50. PT Pikatan dibentuk oleh para pendiri Tempo agar karyawan-karyawannya berkesempatan memiliki saham. Sejak itulah dalam mashead tercantum PT Graffiti Press sebagai penerbit majalah Tempo. Edisi-edisi awal majalah Tempo mengetengahkan artikel seni, gaya hidup, dan perilaku yang sampai pada taraf tertentu terasa segar dan baru. Meski mulai memiliki pasar dalam perjalanannya, majalah ini menemui sejumlah tantangan. Pada tahun 1982, untuk pertama kalinya, majalah Tempo dibredel karena dianggap terlalu tajam mengkritik rezim Orde Baru dan kendaraan politiknya, yaitu Partai Golkar. Pembredelan itu dilakukan pemerintah terhadap Tempo terkait dengan pemilu 1982. Lalu, pembredelan kedua terjadi pada 21 Juni 1994. Majalah Tempo dibredel pemerintah melalui Menteri Penerangan Harmoko. Majalah ini dinilai terlalu keras mengkritik Habibie serta Soeharto ihwal pembelian kapal bekas dari Jerman. Selepas Soeharto lengser pada 21 Mei 1998, mereka yang pernah bekerja di majalah Tempo tercerai-berai akibat pembredelan dan melakukan rembuk ulang untuk memutuskan perlu atau tidak majalah ini terbit kembali. Hasilnya disepakati majalah Tempo harus terbit kembali. Maka sejak 6 Oktober 1998, majalah ini pun hadir kembali di bawah naungan PT Arsa Raya Perdana. Untuk meningkatkan skala dan kemampuan penetrasi ke bisnis dunia media, pada tahun 2001, PT Arsa Raya Perdana melakukan go public dan mengubah namanya menjadi PT Tempo Intimedia Tbk Persero sebagai penerbit majalah Tempo yang baru. Dana dari hasil go public dipakai menerbitkan koran Tempo. Filosofi Tempo tergambar dalam pengantar edisi pertama Tempo pada Maret 1971. Ketika itu, Gunawan Muhammad menulis, "Asas jurnalisme kami bukanlah jurnalisme yang memihak satu golongan. Kami percaya bahwa kebajikan juga ketidakbajikan tidak menjadi monopoli satu pihak. Kami percaya bahwa tugas pers bukanlah menyebarkan prasangka, justru melenyapkannya, bukan membenihkan kebencian, melainkan mengkonsumsikan saling pengertian. Jurnalisme majalah ini bukanlah jurnalisme untuk memaki atau mencibir bibir, juga tidak dimaksudkan untuk menjilat atau menghamba. Nilai budaya Tempo adalah terpercaya, merdeka, dan profesional. Terpercaya didefinisikan sebagai menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, dan konsistensi. Merdeka adalah memberikan ruang untuk kebebasan, berpikir, dan berekspresi. Sedangkan profesional adalah memiliki kompetensi yang tinggi di bidangnya."